Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur kalau kita ini kadang berdoa, mau kita sendiri banyak permohonan dan ternyata Tuhan gak jawab. Kadang kalau kita berdoa dan dijawab Tuhan itu bagus sebenarnya buat kita. Pada dasarnya Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang baik. Dia pingin memenuhi semua kebutuhan yang kita mau, dia cukupin pasti. Tapi banyak dari kita itu pingin keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang pingin dipenuhi. Makanya semua berdoa kita nggak semua dijawab. Tapi kalau sampai dijawab Tuhan, dan sampai itu kita ngotot dan dijawab Tuhan, kita sendiri akan berurusan dengan Tuhan. Kita harus jadi orang mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Biar kehendak Bapa saja yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita. Yesus pun berdoa di Taman Getsemani sampai jerit keluar peluh berdarah. Dibilang biar kehendakmu yang terjadi bukan kehendakku. Doa Bapa kami pun juga sama. Biar kehendakmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tapi kita coba pakai kehendak kita supaya Tuhan setujui. Tuhan maui. Nanti kalau sampai Tuhan benar-benar jawab keinginan kita, kita sendiri yang repot, kita sendiri yang berurusan dengan Tuhan. Jauh lebih baik kita itu menjadi orang yang sadar diri Tuhan. Jangan jadi orang yang maunya sendiri, egonya sendiri, menangnya sendiri, benarnya sendiri. Kita harus jadi orang itu harus ikut Tuhan, ikut ritme dan cara kerja Tuhan. Kita akan belajar dari kitab Mazmur apa yang dilakukan orang Israel. Kadang Tuhan izinkan keinginannya dijawab dan Tuhan membiarkan kita bertindak dengan cara kita sendiri. Dan ujungnya kita sendiri yang akan bayar dengan harga yang mahal sekali. Kalau Tuhan izinkan kita bertindak dengan mau kita, keputusan kita, cara kita sendiri, dan Tuhan biarkan begitu rupa, ujungnya kamu akan bayar harga loh. Dan itu mahal sekali. Jauh lebih baik, makanya kita harus dipimpin Roh Kudus. Jauh lebih baik kita tanya Tuhan. Makanya kalau ada orang konseling sama saya, tanya Tuhan dahulu. Tuhan ngomong apa dalam hidupmu. Karena hidup kita bukan untuk kita lagi, kita ngikutin suara Tuhan dan kita lakukan. Untuk kita dengar suara Tuhan dan kita lakukan, pasti Tuhan akan bikin berhasil dari apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Tapi kalau kita coba lakukan buat kita sendiri, mau kita sendiri, benernya kita sendiri, dan kita merasa bisa, merasa hebat, ujungnya kita akan kebentur problem, kebentur masalah. Saya sudah ngomong berkali-kali, semua tindakan yang salah dan keputusan yang salah yang kita ambil tanpa tanya Tuhan, di belakangnya nanti kita yang akan berurusan. Kita akan tanggung jawab, kita akan bayar harganya dan mahal sekali. Saya melihat ada orang yang ngotot menikah, sudah diperingatin dari awal jangan nikah, tanya Tuhan dulu, tapi sudah dibutakan dengan cinta. Dia nggak bisa membedakan suara Tuhan dan hawa nafsunya dengan keinginannya, nikah. Akhirnya apa? Sepanjang hidupnya dia akan bayar harga yang mahal. Ketika ternyata pasangan hidupnya jadi orang yang tidak seperti yang Tuhan mau. Bukan kehendak Tuhan, dipaksakan. Ada beberapa orang yang memaksa, sama segala macam, dia harus dilakukan ini, harus dilakukan itu. Ujungnya dia akan ketemu problem dan masalah. Semua tindakan kita, semua keputusan yang kita ambil, kita harus tanya Tuhan dahulu. Kita supaya nih perjalanan hidup kita itu tepat seperti apa yang Tuhan mau, melakukan ketepatan ilahi. Makanya kita perlu bergaul dengan Tuhan, kita membangun keintiman dengan Tuhan. Saya nggak habis pikir kalau jadi orang Kristen nggak pernah berdoa, nggak pernah nyembah Tuhan, nggak pernah membangun keintiman dengan Tuhan. Dia pikir dia percaya Yesus dan minggu sekali ke gereja dan selamat. KTP-nya Kristen, sudah percaya masuk surga, tapi hidupnya ngawur, ngaco. Bagaimana mungkin? Bukankah di kitab Matius dijelaskan, bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku udah bikin A, B, C, D, E, F, G, H. Tetapi Tuhan bilang, berterus terang, aku tidak kenal engkau karena engkau tidak melakukan kehendakku. Nah, kita mesti kenalin Tuhan, kita mesti bergaul dengan Tuhan, kita mesti paksakan daging kita itu harus dimatikan, takluk, tunduk, belajar firman, bergaul intim dengan Tuhan. Dengerin khotbah saya itu, saya ngajarin banyak bergaulan intim dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Saya lebih senang ngajari tentang pribadi Tuhan sebenarnya. Tapi saya nemuin banyak kasus, banyak orang terjerat problem dan bersalah dan gak mengalami kemenangan. Bahkan hal kecil pun gak bisa ngambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan.
Dasarnya dulu kita mesti beresin dulu di hadapan Tuhan. Kita mesti bangun keintiman dengan Tuhan, Bapak Ibu. Bukan mau kita sendiri. Hidupmu itu sebenarnya setelah lahir baru, makanya kau harus mengalami kelahiran baru. Tanpa kelahiran baru, hidupmu menjadi miliknya setan. Kristen tapi kelakuannya, hidupnya, perkataannya, karakternya masih karakter orang dunia. Kamu ke gereja fisiknya, tapi kelakuan dan sikapmu seperti orang dunia. Engkau belum dilahirkan kembali. Orang yang dilahirkan kembali itu diubah yang dari dalam itu. Kamu diberikan roh yang baru, hati yang baru. Hati yang baru dan roh yang baru itu jadi tempat tinggalnya Roh Kudus. Pelan-pelan kamu ditarik, diubah, diseret. Terus melakukan kehendak Tuhan. Dan jiwamu pelan-pelan diperbarui. Dari orang yang kenal Tuhan, tiba-tiba menjadi kenal Tuhan. Menjadi orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Hidupnya semakin diubahkan. Menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita harus semakin hari semakin diubahkan untuk kenal Tuhan. Karakter kita, kelakuan kita, sikap dan perbuatan kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tanpa kita dilahirkan kembali, kita nggak akan kenal, nggak bisa bergaul dengan Tuhan. Kalau berdoa pun hanya berdoa agamawi, tanpa ngerti bayar harga sama Tuhan. Kehidupan kekristenan ya kehidupan Kristen ala kadarnya. Nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, hidupnya ngawur, hidupnya ngaco, seenaknya sendiri, semaunya sendiri. Banyak orang Kristen pinter ngomong, tapi nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan, apa yang dikatakannya ngawur semuanya. Kita ini sebagai anak Tuhan. Kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Kata Kristen itu artinya pengikut Kristus. Christ-like. Disebutnya Kristen itu pertama kali di Antioquia. Karena apa? Orang-orang melihat ini pengikutnya Kristus, ngikutin gaya hidupnya Yesus. Nah, kalau kita ini menjadi orang Kristen, kita mengikuti gaya hidupnya Yesus Kristus Tuhan. Karaktermu, kelakuanmu, sifat dan perbuatanmu. Makanya Kristen itu bukan agama. Kristen artinya pengikut Kristus, Christ-like. Karakter, kelakuan, sikap dan perbuatan kita seperti Yesus Kristus Tuhan. Kenapa kok disebut Kristen? Orang melihat, kamu ini berbeda, sikapmu berbeda. Nah, kalau kita jadi orang Kristen itu, kita ngikutin Tuhan, ngikutin maunya Tuhan. Bukan mau kita sendiri. Banyak orang ngikutin maunya sendiri. Kalau orang ngikutin maunya sendiri, ujungnya akan babak belur. Hidupmu akan kacau. Tuhan akan membiarkan kita bertindak dengan cara kita sendiri. Tapi ujungnya kita akan bayar harga yang mahal loh di hadapan Tuhan. Kita akan lihat di Mazmur 106 ayat yang ke-13. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Ini bangsa Israel nih. Lupa dengan perbuatan Tuhan. Pada Tuhan bikin mujizat, Tuhan kasih burung puyuh, Tuhan kasih mana, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa, Tuhan membelah laut, Tuhan bikin perbuatan yang ajaib, penyertanya luar biasa. Tapi lupakan. Karena apa? Orang itu bisa melupakan Tuhan karena dikuasain hawa nafsu. Pikirannya duniawi, caranya seperti orang dunia tuh. Ayat 14, mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Saya pernah ajarin ini berkali-kali ini. Cari aja khotbahnya di YouTube itu. Tentang 1 Korintus pasal yang ke-10 itu. Kenapa dia kata mencoba itu? Berontak melawan pemimpin, kurang ajar, bersungut-sungut, menggerutu, macam-macam nih kelakuannya nih jahat. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobailah mereka di padang belantara. Bayangin Bapak Ibu, orang kalau dikuasain hawa nafsu, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu lupa dengan perbuatan Tuhan. Bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu berasal dari Tuhan. Dia pikir hidup bisa sendiri tanpa Tuhan. Bisa bekerja sendiri tanpa Tuhan. Melakukan aktivitas tanpa Tuhan. Bisa bikin perusahaan tanpa Tuhan pun juga bisa. Menikah tanpa Tuhan pun juga bisa. Mengambil keputusan untuk menikah tanpa Tuhan pun bisa dia pikir. Atau melakukan apapun juga. Bahkan pelayanan tanpa Tuhan pun dia pikir bisa. Dengerin baik-baik. Orang kalau melupakan Tuhan dalam hal apapun juga karena dikuasai oleh daging, dan ujungnya Bapak Ibu lihat, diberikan kepada mereka apa yang mereka minta. Akhirnya apa? Seakan-akan diberikan apa yang mereka minta, apa yang mereka inginkan seakan-akan dipenuhin. Kalau kita ngotot sama Tuhan,
Itu permohonan kita itu dijawab Tuhan loh, diterima Tuhan. Hizkia, dia ngotot sama Tuhan, harusnya mati dia, tetapi minta perpanjangan umur. Di tengah perpanjangan umur, akhirnya melahirkan seorang anak namanya Manasye. Gara-gara Manasye itu bangsa Israel jadi nyembah berhala dan murka Tuhan turun. Bapak Ibu, untung Manasyenya itu bertobat balik kepada Tuhan. Kalau enggak habis itu. Ada harga yang harus dibayar. Ada harga harus dibayar. Nanti Bapak Ibu pelajarin apa yang dilakukan Yakub dan Esau. Karena dari awalnya Yakub ngotot, nipu, ujungnya dia akan bayar harga mahal sekali loh. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan cara kita, mau kita sendiri. Kita pikir benar, kita pikir hebat, kita pikir mampu, kita mikir bisa tanpa Tuhan. Dan kita melakukannya bisa, ujungnya ternyata kita kebentur masalah. Ujungnya kita bayar harga yang mahal. Jauh lebih baik kita melihat kemuliaan Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, kita nikmatin aturan Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Makanya puji Tuhan, kalau banyak doa kita nggak dijawab, karena tujuannya itu memenuhi hawa nafsu kita. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita dipenuhin Tuhan, dijawab Tuhan, semua keinginan kita dijawab Tuhan, hancur kita. Ada orang yang belum dibentuk dalam pelayanan, mungkin baru bertobat atau mungkin baru lulus sekolah Alkitab, bayar harga belum, taat belum, hidup kudus belum, kenal Tuhan secara pribadi belum, sudah merasa hebat, merasa pintar, tanpa memiliki pergaulan keintiman dengan Tuhan, tiba-tiba minta dipakai Tuhan luar biasa, nanti di tengah jalan pasti jatuh. Makanya nggak dijawab Tuhan. Saya pikir dulu setelah saya belajar Alkitab, di training, dididik, diajarin, saya minta diurapin Tuhan. Ya memang diurapi dalam pelayan-pelayan kecil. Saya ingin dipakai dalam hal yang besar. Ternyata saya diproses Tuhan nunggu waktu yang lama. Dari tahun 98, 97 sampai 98 sampai hari ini. Dibutuhkan waktu yang lama, ternyata Tuhan nunggu hidup saya itu matang di hadapannya. Karakter saya dewasa. Saya bisa dibentuk, bisa dipercayakan hal yang besar. Semakin kita bisa dipercaya, waktu dipromosi lebih cepat. Tuhan tuh pingin hati kita didapatin itu benar dulu. Sikap hati kita itu benar dulu. Kita dewasa dan kita matang di hadapan Tuhan. Yusuf melalui proses yang panjang. Daniel melalui proses yang panjang. Daud apalagi melalui proses yang panjang, tidak buru-buru langsung jadi. Dia melalui proses peremukan, proses benar-benar perendahan, dan semua keinginannya nggak dijawab Tuhan. Ternyata diizinkan proses-proses itu terjadi untuk mempersiapkan untuk skala yang lebih besar lagi hari ini. Kita coba pingin instan, apalagi anak-anak zaman sekarang ini pingin segala sesuatu dapatnya instan. Instan semuanya bisa dicapai dengan instan tanpa disadari. Ujungnya akan menjerumuskan dan hancur dan menjerat kita. Bapak Ibu, Tuhan kadang melihat segala sesuatu dari tingkat kedewasaan manusia batiniah kita. Kita ini bisa dipercaya Tuhan apa tidak. Kalau kita ngotot dikasih, nanti kita yang akan bayar harga loh di hadapan Tuhan. Makanya lebih baik ngikutin apa yang Tuhan mau saja. Hidup kita itu ngikutin apa yang Tuhan mau aja loh. Udah nggak usah neko-neko. Kalau Tuhan belum izinkan, kita ikutin aja. Bagian kita tuh melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Kalau kita ngotot itu perbuatan daging. Nah, perbuatan daging itu pasti nanti kita yang akan tanggung akibatnya. Dan itu ruwet, itu kacau, itu sakit rasanya. Coba dicek saja masing-masing. Segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, mau kita sendiri bukan kehendak Tuhan. Ngotot, keserakahan, hawa nafsu kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita, dan kita puaskan begitu rupa. Ujungnya kita akan tanggung. Kita akan tanggung. Kita nikmatin aja apa yang Tuhan mau. Kita nikmatin aja jatah yang Tuhan berikan. Ada orang yang pingin cepat kaya, pingin terlihat kaya, dia ngutang pakai uang bank dan ternyata nggak bisa mengelola. Akhirnya terjerat sama hutang. Orang baru diberkati sedikit saja, sudah pingin ini, pingin itu, ujungnya bangkrut malahan, meninggalkan banyak hutang. Kalau hari ini kita belum dipakai Tuhan, belum dipromosi Tuhan, artinya Tuhan sedang berurusan dengan hati kita. Nikmatin saja, nggak usah ngotot, nggak usah pakai daging mempromosikan diri. Nanti malah babak belur, kacau dan jatuh. Kita nikmatin cara Tuhan bertindak. Bangsa Israel minta hawa nafsunya dipenuhi, ujungnya dia akan mengerikan sekali. Kita baca lagi ya. Tetapi, ayat yang ke-13, tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya
dan tidak menantikan nasihatnya, nggak ngerti firman, nggak menunggu petunjuknya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan menyobai Allah di padang belantara. Diberikan kepada mereka apa yang mereka minta. Dia minta apa diturutin, minta apa diturutin. Tiba-tiba dia sendiri tanggung resikonya dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Itu yang lebih mengerikan. Ada upah, ada konsekuensi dari segala sesuatu yang kita kerjakan kalau itu bukan kehendak Tuhan. Apapun itu namanya. Apapun. Jadi hidup jadi orang percaya itu bukan hidup mau kita sendiri. Tuhan memang berikan kehendak bebas kita. Lakukan aja sesuai dengan kehendak bebasmu. Nanti kamu juga akan bayar harga kalau nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kan lebih baik kita nurut aja. Orang harusnya hidup kita menjadi tawanan roh. Hidup kita harusnya jadi tawanan roh. Roh Kudus suruh apa kita ikutin. Roh Kudus suruh ke sini kita ikutin. Roh Kudus minta apa kita berikan. Udah simpel. Baru hidup kita bisa dipimpin Roh Kudus, bukan mau kita sendiri. Kalau ngikutin kehendak bebas, ujungnya hidup kita akan babak belur. Kalau hidup kita babak belur, yang repot kita sendiri. Kan jauh lebih baik kita ngikutin apa yang Tuhan mau. Nah, untuk kesana itu perlu pikul salib sangkal diri, Bapak Ibu. Menanggalkan semauan kita, ego kita, harga diri kita, amarah kita harus taruh di hadapan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang bekerja melalui hidup kita. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini ngikut saja apa yang Tuhan mau. Nggak ada yang bernilai dan berharga dalam diri kita ini. Kalau kita ini tidak diurapin Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Kalau kita nggak disertain Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Kita nggak akan berharga, nggak bernilai. Yang hari ini, sampai Tuhan bikin bernilai hidup kita, bikin berharga, dipromosi, ditinggikan, diberkatin, diurapi, diberikan hikmat, diberikan karunia, diberikan kepandaian, pengetahuan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Harusnya hidup kita semakin hari kita pakai untuk kemuliaan namanya, bukan untuk kepuasan hawa nafsu daging kita sendiri. Saya ngomong tentang kepuasan daging dan hawa nafsu ini setiap orang ternyata, tidak semua orang bisa menyangkalin loh. Tidak semua orang mau bayar harga. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam takut akan Tuhan. Tergantung penyerahan orang tersebut di hadapan Tuhan. Kita semakin berserah di hadapan Tuhan, semakin kita menyerah penuh di hadapan Tuhan. Apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita perbuat, apa saja yang kita lakukan, kita berserah penuh di hadapan Tuhan. Mau dibentuk kayak apapun juga, diperhadapkan dengan masalah yang ruwet, masalah yang kacau, dipersalahkan, dituduh, difitnah, diperlakukan buruk apapun. Kalau kita ini menjadi orang yang berserah di hadapan Tuhan, kita menjadi tenang dan enjoy. Yang kita lihat adalah pembelaan Tuhan, bukan mau kita sendiri. Tapi kalau orang itu nggak bisa berserah ya, dikuasain hawa nafsunya, dia pingin keinginannya dipenuhi semuanya, pingin keinginannya dijawab Tuhan. Kalau berdoa, nuntut Tuhan, harus begini, harus begitu. Nanti kalau diturutin beneran, kamu sendiri yang tanggung jawab. Daripada kita tanggung jawab dan urusannya lebih ruwet dan rumit, lebih baik kita tunduk dan takluk di hadapan Tuhan. Nah, untuk orang takluk dan tunduk, dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, itu Bapak Ibu perlu proses hari demi hari. Kita harus mematikan semua keinginan hawa nafsu kita, menaklukkannya pada kehendak Tuhan. Keinginan mata, keangkuhan hidup, kita harus taklukkan di hadapan Tuhan. Kalau tidak, kalau itu yang menguasai, kita akan diseret persis kelakuan, sikap, dan perbuatan kita seperti orang dunia. Ternyata banyak orang Kristen, kelakuannya tidak mencerminkan kehidupan menjadi anak-anak Tuhan. Dikuasai hawa nafsu seperti orang dunia. Kelakuannya. Dia bisa baca Alkitab, dia ngerti ayat, dia ngerti kebenaran, tapi tidak dihidupin. Ujungnya apa? Ya dipimpin oleh keinginan daging. Harusnya ketika kita belajar firman, mendengar firman, kita minta hikmat Tuhan. Jadi makanan yang sehat, memberikan pertumbuhan buat manusia roh kita, supaya setiap hari semakin hari bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Semakin hari hidup kita dibawa berjalan dalam pusat kehendaknya. Saya berdoa, tambah hari hidup kita semakin ngikutin apa yang Tuhan mau, bukan ngikutin mau kita sendiri. Amin. Matiin semua hawa nafsu, keinginan daging kita di hadapan Tuhan. Kita kalau nggak matiin itu akan
kita akan terus ketemu masalah dan problem. Daging kita ini akan menjadi penghalang untuk kita ngikutin kehendak Tuhan. Kalau daging ini yang kita ikutin dan kita turutin, kita akan ketemu problem di belakang dan mahal harganya. Jauh lebih baik nurutin apa yang Tuhan mau, ngikutin apa yang Tuhan mau. Kita belajar menyerahkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Amin. Kita pun sebagai orang tua melihat anak kita bisa dipercayakan apa, kita lihat tadi tanggung jawabnya loh. Tidak mungkin anak yang masih belum akil balik kita percayakan sesuatu yang lebih besar. Apalagi dia nggak bisa dipercaya. Mulutnya dolak-dalik, orang yang nggak ada tanggung jawab. Bagaimana kita bisa percaya kepada anak kita? Kita mesti ajarin dahulu. Kita didik dulu. Kita berikan pengertian kepada anak kita dahulu. Baru kalau kita dapatin anak kita udah bisa dipercaya, baru kita akan percayakan sesuatu yang lebih besar. Semakin bisa dipercaya, semakin Tuhan, semakin kita tambahkan kepercayaan itu lebih besar lagi. Tuhan pun ngelihat diri kita hari ini pun sama. Kalau hidupmu hari ini belum dijawab Tuhan, dari doamu, pergumulanmu dijawab Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita berserah penuh di hadapan Tuhan. Semakin kita berserah, kita menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Semakin kita didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapannya, semakin kita bisa dapat dipercaya, Tuhan akan tambahkan kepercayaan itu. Amin. Hati kita memang harus dilembutkan di hadapan Tuhan. Hidup kita harus serahkan di hadapan Tuhan sepenuhnya. Hati kita ini harus jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Hati kita harus dipenuhi oleh roh Tuhan, bukan dipenuhi diri kita sendiri. Semakin kita dipenuhi dengan diri kita sendiri, kita akan menjadi manusia duniawi. Manusia yang egois, manusia yang benarnya sendiri, manusia yang merasa hebatnya sendiri, merasa ingin dipuji, dihormatin, dihargain, dan diakuin orang lain. Kalau kita nggak dapatkan itu, kita menjadi orang yang cari-cari, dan kita akan menjadi orang yang ganas, menjadi orang yang garang, menjadi orang yang ketus, mempunyai orang karakter buruk, dan sifat yang jelek sekali. Kita butuh menyerahkan sepenuhnya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dalam pusat kehendak Tuhan. Amin. Tambah hari perjalanan kita semakin dewasa di dalam Kristus, semakin kita bisa mematikan semua keinginan daging dan hawa nafsu kita. Kita matikan semuanya. Keinginan daging dan hawa nafsu kita. Ngikutin kehendak Tuhan. Kita ngikutin perasaan Tuhan. Kita ngikutin kemauan Tuhan. Semakin hari hidup kita semakin merdeka. Semakin merdeka, semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu, enjoy, nikmatin hidupmu. Jalan terus sama Tuhan. Kita nikmatin perjalanan hidup kita, itu perjalanan yang menyenangkan. Karena apa? Tuhan yang pegang tangan kita. Tuhan akan berikan penghiburan. Dan hidup kita akan dipromosi Tuhan. Amin. Saya berdoa bahwa Ibu semakin bisa mendengar suara Tuhan, semakin peka ngikutin apa yang Tuhan mau. Kalau bukan kehendak Tuhan, dan itu kehendak daging, lebih baik stop, serahkan kepada Tuhan. Tanya Tuhan kembali, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diputuskan. Bukan mau kita sendiri, tapi kehendak Tuhan yang sempurna yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah Yesus, nempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ajarin kami terus belajar kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Engkau. Tuhan, kami mengucap syukur, Kau terus bawa kami, proses kami, bentuk kami. Ajarin kami untuk peka mendengar suara-Mu, berjalan dalam ketetapan-Mu, dan hidup kami akan menikmati semua kebaikan-Mu, kebajikan-Mu, anugerah-Mu, dan kedahsyatan-Mu di masa-masa yang akan datang. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan hanya untuk Engkau Tuhan. Pegang tangan kami, pegang hati kami, pegang jiwa kami. Pikiran, perasaan, kemauan kami persembahkan untuk Engkau Tuhan. Dapati menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Aku berdoa untuk orang yang sakit, mengalami kelemahan tubuh. Aku berdoa dalam nama Yesus, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat. Aku berdoa untuk orang-orang yang terikat, terbelenggu oleh hawa nafsu, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Aku berdoa dalam nama Yesus, lepaskan urapan itu. Dalam nama Yesus, lepas, merdeka. Mereka menjadi orang merdeka yang dipimpin oleh Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Aku berdoa untuk orang yang sedang struggle kehidupannya. Tuhan tolong,
Tuhan jamah, Tuhan hiburkan, Tuhan proteksi, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan beri pertolongan secara spesial. Dalam semua orang yang mendengar firman ini diberkatin Tuhan, dijamah Tuhan, diurapin Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.